Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berlatih soal untuk materi kali ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Yuk disimak. Soal yang pertama yaitu sebuah kumparan dengan lilitan sejumlah 10 lilitan. Berarti di sini diketahui N-nya adalah 10 lilitan. Dia mengalami perubahan flux dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5. Kita tuliskan kembali. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar GGL pada saat T-nya adalah 1 detik. Berarti yang ditanyakan adalah epsilon ketika T-nya sama dengan 1 detik. Nah, kita tuliskan epsilon itu sama dengan N D flux per dt. N-nya diketahui di soal 10 D. Di sini adalah D itu termasuk turunan. Jadi persamaan flux-nya kita turunkan terhadap waktu. D sama dengan 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5. Diturunkan terhadap T. Maka di sini 10 dikalikan 0,02 dikalikan dengan 3. Berarti di sini 0,06. Karena diturunkan berarti T-nya berkurang 1 pangkatnya. Kemudian 0,04 dikalikan 2, berarti di sini 0,8. T-nya berkurang 1 juga, berarti tinggal T. 5 diturunkan maka hasilnya sama dengan 0. Karena di sini minta T-nya atau waktunya sama dengan 1, maka kita substitusi T sama dengan 1. Maka di sini 10 dikalikan 0,06 kali 1 kuadrat plus 0,8 kali 1. Berarti di sini 10 0,06 ditambah 0,8. Berarti sama dengan 10. Jika ditambahkan berarti 0,86. Maka hasilnya 0,86 dikalikan 10, 8,6. Karena di sini epsilon yang ditanyakan, maka satuannya adalah volt. Nah, untuk soal yang kedua, ada sebuah kawat PQ sepanjang 20 cm. Maka di sini diketahui panjang kawat adalah 20 cm. Karena satuannya masih belum MKS, maka kita jadikan dulu satuannya menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti di sini diketahui velocity-nya V-nya sebesar 20 meter per second. Dia memotong secara tegak lurus induksi magnetik B 5 kali 10 pangkat 2. Berarti di sini B-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Seperti pada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar dan arah arusnya. Ternyata di gambar ini diketahui juga besar hambatannya adalah 0,5 ohm. Berarti di sini kita tuliskan besar resistor 0,5 ohm. Kita cari arusnya. Arus, kalau masih ingat, I itu sama dengan jumlah tegangan dibagi dengan hambatan. Maka bisa dituliskan epsilon per R. Nah, besar epsilon pada batar konduktor itu bisa dicari pakai B kali L kali V. Berarti kita bagi dengan R-nya. B-nya diketahui di soal, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. L-nya, panjangnya sebesar 0,2 meter. Kemudian kecepatannya sebesar 20. Kita bagi dengan hambatannya, yaitu 0,5. Nah, kita kalikan di sini kita coret. Ini 2, ini 5, ini kita coret kembali dengan ini.
Berarti kita sederhanakan di sini. 2 kali 20 berarti di sini 40 dikalikan 10 pangkat min 2 berarti hasilnya adalah 0,4 karena yang ditanya arus berarti satuannya adalah ampere. Nah, selain ditanyakan besarnya, kita juga ternyata ditanyakan arah arusnya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah V, 4 jari menunjukkan arah B, dan telapak kita menunjukkan arah arus, maka kita dapat mengetahui arah arusnya yaitu dari P menuju Q. P menuju Q. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Pada sebuah kumparan mengalir arus dengan persamaan I sama dengan sin pi t. Jika koefisien induksi diri kumparan adalah 8H, di sini hanya adalah Henry, maka diketahui I-nya di sini persamaannya adalah sin pi t, kemudian L-nya di sini sebesar 8 Henry, 8H. Yang ditanyakan adalah GGL induksi diri. Epsilon lagi. Karena yang ditanyakan GGL induksi diri, maka di sini L dI per dt. Dia minta T-nya sama dengan 1/3 detik. L-nya kita masukkan 8, kita masukkan juga persamaannya I, sin pi t. Nah, langkah selanjutnya kita turunkan, yaitu nih 8. Kita turunkan terhadap T, maka di sini hasilnya adalah Pi cos pi T. Nah, karena minta T-nya adalah 1/3, berarti kita masukkan T-nya 1/3. Epsilon sama dengan 8 Pi cos Pi dikalikan 1/3. Masih ingat kan besar Pi itu adalah 180, maka di sini Pi 180 dikalikan 1/3. Maka di situ besar sudutnya adalah 180 dibagi 3 yaitu 60. Kita tuliskan 8 Pi cos 60. Karena besarnya cos 60 adalah setengah, berarti di sini 8 Pi dikalikan setengah. Berarti hasilnya adalah 4 Pi. Karena di sini GGL maka satuannya volt. Nah, ketemu. Mudah bukan? Kita bahas soal nomor 4. Sebuah transformator dengan tegangan primer 110 volt. Tegangan itu berarti V. Karena primer berarti di sini VP, yaitu sama dengan 110 volt. Dan tegangan sekunder yaitu VS, sama dengan 220 volt. Mempunyai efisiensi 80%, berarti P sama dengan 80%. Kemudian arus pada kumparan primer, berarti di sini IP, karena di situ arus berarti lambangnya I, karena primer berarti IP-nya sama dengan 5 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa arus sekunder, berarti IS-nya berapa. Kita tuliskan Psi sama dengan PS per PP kali 100%. Kita ingat, P itu adalah daya, berarti daya sekunder dibagi dengan daya primer. Kemudian kita jabarkan P itu sama dengan tegangan dikalikan arus. Maka di sini VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Kita masukkan epsilonnya 80. Kita coret-coret ini, berarti ini 5, ini 4. Nah, kita ganti ruas, berarti di sini 5/4, VS-nya adalah 210, IS-nya yang kita cari, VP-nya 110, IP-nya adalah 5. Kita coret di sini 2, ini kita coret sama dengan ini, kita coret kembali sama dengan ini 2, ketemu deh. IS-nya sama dengan 2 ampere. Mudah bukan? Soal nomor 5. Data spesifik 2 generator tertera seperti pada
stabil. Dia berputar dengan frekuensi yang sama. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan GGL maksimum pada generator A sama B. Kita ingat persamaan GGL itu pada generator N, B, A kali omega. N jumlah lilitan, B itu adalah besar induksinya, A itu luas penampangnya, dan omega adalah kecepatan putarnya. Kita bandingkan sekarang. Epsilon 1, 1, 1, 1, 1, epsilon 2 sama dengan N2 kali B2, A2 kali omega 2. Karena dia diputar dengan frekuensi sama, berarti omeganya sama. Kemudian di sini dia yang menjadi pembeda adalah jumlah lilitan dan besar induksi magnetiknya. Berarti luasnya juga sama. Kita masukkan sekarang N-nya adalah 1200 N1, B-nya adalah 0,05, N2-nya adalah 6000, ini berarti 0,03. Kita sederhanakan, ini 5, ini 3, ini bagi berarti ini 5. Ini coret sama ini, berarti perbandingannya ketemu. 1 banding 3. Mudah. Nah, itu soal-soal yang kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Terima kasih.